Kalau teman-teman kedokteran tuh banyak yang ke kampus itu pakai kendaraan mobil lah ya. Jadi pada mobil-mobil gitu. Nah, sempat minder sih karena banyaknya yang pakai mobil. Kalau aku kan cuma pakai motor Beat putih. Kami nongkrong atau kami ke kampus gitu, mereka parah-parah semua, keren-keren semua. Jadi kayak ada perasaan minder dan aduh, apa aku beneran yang kuliah di sini atau mending di tempat lain aja gitu. Kultur shock pas awal datang ke sini sih, di sini tuh rata-rata semua orang pakai helm. Mau jauh mau deket semuanya pakai helm. Jadi pas waktu awal datang diajak jalan tuh saya nggak pernah mau pakai helm. Kenalkan, nama saya FE Kevin Christian Senaibahu. Teman-teman bisa manggil saya Kevin. Saya asalnya dari Lampung di daerah Sumatera. Saya kuliah di sini di UKDW angkatan tahun 2019. Halo semua, kenalin aku Raymond Givency Tambubolon, mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta angkatan 20. Aku asalnya dari Lampung. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Enika Dina Awola, biasa dipanggil Niken. Saya berasal dari Bogor, Jawa Barat, dan saat ini saya berkuliah di Universitas Mercu Buana, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elsa Windia Risma, bisa dipanggil Elsa, biasa dipanggil juga Ica. Aku kuliah di Universitas Mercu Buana Yogyakarta sama dengan Niken, dan aku angkatan 2021. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priscilla Termika. Saya biasa dipanggil di kampus dipanggil Priscil sih, cuman sama teman-teman dipanggil Tiara. Saya juga bingung dipanggil siapa sebenarnya. Ngikut aja. Jadi saya dari angkatan 2020. Jadi aku datang ke sini baru awal-awal karena memang pandemi ya. Pandemi jadi memang kampus online terus. Aku kenapa milih Jogja ya pengennya negeri sih memang. Coba SN nggak tembus, coba SB juga nggak tembus, dulu milih di Lampung dan juga Palembang itu, dan juga udah kepepet kan. Jadi mikir juga kuliah kan, aku fakultas kedokteran, jadi ngelihat apa ya, swasta tahu kan UKT kedokteran, apalagi kedokteran mahal kan. Jadi aku searching di Google. Menurutku aku kuliah di Pulau Jawa, yang penting di Pulau Jawa gitu Kak. Karena menurutku Pulau Jawa itu merupakan tempat yang apa ya, untuk kita bisa berkembang lebih lagi. Karena juga di Jogja itu orang tua juga kuliah di sini, bertemu di sini, menikah di sini, dan akhirnya lahir aku juga di sini. Jadi aku pengen mengenang masa itu, jadi pengen sukses juga di sini lah. Jadi kebetulan di Jogja itu ada Universitas Kristen Duta Wacana yang kedokterannya di area Pulau Jawa itu yang paling murah gitu loh dibandingkan dengan daerah-daerah Jawa lainnya gitu, seperti yang di Bandung atau di daerah-daerah lainnya itu UKDW termasuk yang paling murah. Itu sih Kak alasannya. Kesimpulannya daftar di UKDW. Iya, kesimpulannya daftar di UKDW. Kalau bisa negeri juga bisa deh. Alasan saya kenapa memilih Alasan aku kuliah di Jogja, kenapa milih kuliah di Jogja? Karena pertama nggak keterima SNMPTN. Terus yang kedua, ya udah nggak keterima SNM, ngapain daftar SBM gitu, karena nggak ada harapan. Jadi ya aku milih Jogja aja, karena kan Jogja kota pelajar gak sih? Kenapa pilih di Jogja? Karena udah cintanya sama kota ini. Pertama pas aku study tour dulu kelas 3 SMP, aku udah bilang kalau aku harus kuliah di sini. Karena walaupun cuman aku dulu study tour 3 hari di sini, aku udah ngerasain kenyamanan gitu sih. Yang baru ditemuin di Jogja tuh yang pertama nggak ada kendaraan umum. Iya, gue kaget banget pas awal datang, kayak loh kok di sini nggak ada kendaraan umum, terus kemana-mana pakai apa? Apalagi kan kalau datang dari kota seberang kan nggak bawa motor ya, jadi kemana-mana tuh pakai apa? Ternyata ada Trans Jogja, tapi kayak jarang-jarang juga ada Trans Jogja. Jadi kayak hal barunya tuh kayak nggak ada kendaraan umum, terus Indomaret tuh cepet banget tutup, lama banget juga bukanya, kita susah mau ngapa-ngapain. Jujur saya yang dari Kalimantan ngerasa bener-bener murah sih. Karena kemarin tuh sempet kan ke pasar, jadi beli apa, ayam ya 5.000 udah dapat di sini. Di sana
udah dapat hampir sekampung. Sedangkan di Kalimantan lo ya cuma berapa? 4 lah. Kalau bisa dapat 5.000 doang. Ya, bener sih. Dan juga dipermudahkan ada Grab, ada Gojek, apa-apa. Di sana lumayan susah. Dulu di Kalimantan, di tempat saya ya, di Sintang Kalimantan, lumayan belum itu Gojek sama Grabnya belum masuk. Jadi apa-apa tuh masih sendiri, jadi masih mandiri. Itu aja sih. Jadi pesan-pesan Anda untuk Gojek dan Grab? Sama Kalimantan, pihak-pihak Grab ke Sintang. Hal baru yang saya temukan di Jogja ini pertama tuh kemudahan dalam mencari makanan. Jadi kayak kalau perbandingan yang ada di Sintang, saya kan Sintang nih lebih masuk lagi ke pedalamannya lagi kayak di kecamatannya gitu kan. Jadi kayak kalau untuk cari makanan tuh untuk jam 8, jam 9 itu udah termasuk susah nyarinya. Tapi kalau di Jogja sampai jam 12 atau sampai pagi tuh masih ada warung-warung atau tempat makan tuh yang buka. Dan juga sayur-sayur di sini tuh kalau dibandingkan harganya tuh murah banget sih. Ada juga kata-kata ya, kata-kata kan kalau di Jogja itu kan ada yang orang-orang teman-teman ngomong se gitu ya, se. Nah, se kan. Kalau di daerah gitu se itu di Lampung itu kata kasar gitu, kata-kata makian. Nah aku langsung kaget dong, langsung nih orang ngomong apa gitu awalnya. Terus aku tanya itu ternyata se itu tunggu entar atau entar gitu ya. Terus penunjuk arah. Di sini kan kalau mau nanya sesuatu di sini arahnya tuh mengacu pada Gunung Merapi kan. Utara, timur, barat, selatan. Nah, aku bingung awal-awalnya kan. Ini mana utara, mana selatan, mana barat gitu kan. Mau nanya lagi gak enak karena kan udah nanya, masa nanya lagi kan gitu. Terus juga ada karena nggak hafal jalan Jogja juga aku pernah lewat apa ya, one way gitu loh. One way kan, aku tuh aja lah. Di daerah mana ya tuh? Daerah persimpangannya UNY yang apa? Kolombo ya? Nah, UNY itu yang di situ. Karena one way yang sana itu ya. Nah, habis itu aku muter balik lagi lewat gang sih, nggak lewat jalan gede, malu soalnya dilihat. Saya minta ulang pertanyaan Kak, terlalu panjang ya. Hal baru untuk saya pribadi dulu, mungkin saya udah banyak belajar sih karena dulu saya di rumah itu cuci baju itu masih dicuciin, terus makan masih udah ada di tudung saji, jadi tinggal masukin ke mulut aja. Kalau di sini nggak makan. Jadi kalau di sini saya belajar apa-apa cari-cari sendiri. Makanan tuh minimal tuh harus ada sambelnya lah. Sambelnya pun harus pedas biar kami ada rasa juga. Di sini sambelnya itu manis banget. Selain itu bener tadi sama juga jalan kami di Lampung tuh jalan nggak sepadat ini sih. Kalau di Jogja padat banget, terus kebanyakan lampu merah juga, jadi ya kami agak susah gitu mau balap-balap. Kalau di Lampung tuh karena nggak ada lampu merah, ya ada cuman di kabupaten kami nggak ada, jadi seenak-enak kami lah untuk ngendarain kendaraan. Kalau untuk ngerasa minder pasti ada waktu pertama datang ke sini, karena mikir kan kalau dari Jogja itu kan pasti dari seluruh Indonesia itu pasti ada ya di Jogja, jadi mikir kan takutnya ada yang salah omong atau gimana. Kalau bisa dibilang orang-orang Kalimantan dibilang kasar, nggak kasar sih, cuma agak ngegas ngomongnya, kayak masih bekau-kau gitu. Jadi kalau datang sini kan pakainya aku kamu ya, agak sopan, jadi bingung gitu, takut keceplosan gitu, takut kebablasan gitu ngomongnya. Sama kenal juga sama teman di sini, lebih mindernya ya itu sih stylish sih. Jadi waktu pertama datang sini ngelihat teman-teman udah pakai yang keren-keren, pakai yang branded itu agak shock sih, karena agak minder juga karena mikir ya sedangkan saya pakaiannya juga gini-gini aja gitu. Jadi buat berteman juga agak lebih di itu sih, minder jadinya. Kalau dari aku sendiri sih, kalau untuk minder sejauh ini belum ada ngerasa minder dengan orang lain, tapi lebih ke canggung, dimana kayak pertama kan teman-teman nih yang aku kenal tuh
bahasanya tuh kayak pakai lo gua. Sebenarnya bisa aja sih ngikut, cuman kayak kalau di Kalimantan kan lebih pakai aku, kamu atau aku kau gitu kan. Jadi kayak sama temen tuh lebih ke kau, aku. Tapi kalau di sini tuh kebanyakan pas datang ke sini nih, ketemunya teman-teman yang pakai lo gua gitu. Jadi kayak kadang ngomong tuh nggak enak gitu kan saat kita ngomong sama teman yang pakai lo gua, terus aku ngomongnya pakai aku kamu sama dia tuh kayak malah orangnya jadi nggak enak sama kita dan kitanya juga jadi nggak enak sama dia. Jadi kayak penyesuaiannya tuh lebih susah sih untuk ngomong pakai bahasa yang berbeda dari yang ada di Kalimantan gitu. Pas awal datang rasa canggung itu pasti. Apalagi pas waktu itu ketemu sama temen-temen tuh badannya tuh lebih gede dari aku gitu loh. Jadi aku kayak, aku manggilnya bang atau kak nih semua orang. Jadi pas awal datang semua orang aku panggil kak. Terus masalah minder itu pernah juga. Jadi pas waktu di sini kan ketemu sama orang-orang yang asalnya dari NTT juga. Ada yang dari NTT, dari Papua, pokoknya Indonesia Timur. Sementara aku lahir besar di Bogor. Itu sumpah bener-bener minder banget, seminder itu. Seminder itu. Jadi itu kayak mereka ngomong bahasa daerah, terus aku ditanya, kamu NTT-nya di mana? Orang tua kamu asal mana? Gue bener-bener nggak tahu, gue nggak tahu mau jawab apa. Terus ditanya, kamu bisa bahasa daerah nggak? Nggak bisa. Terus tuh kan aku ngomongnya pakai aku kamu atau enggak gue. Terus tuh kayak, kok logat kamu kayak gitu sih? Gue kayak, daripada gue ngomong sako-sako nanti kesannya masa salah lagi. Jadi ya gue kayak gini. Jadi dari situ minder banget kalau misalnya ketemu yang sesama daerah Indonesia Timur sih khususnya, kayak aduh gue nggak tahu lagi gue ngomong bahasa daerah apa gimana, gue nggak tahu bahasa daerah, gue nggak bisa logat sana, tapi kayak terlalu maksain gitu loh kesannya. Itu bikin bener-bener minder kalau ketemu orang yang sesama orang Timur sih gitu. Kalau sempat ngerasain minder udah pasti ya, karena kebetulan di teman-temanku juga ya lumayan mereka stylish parah, itu yang buat aku minder. Jadi kadang kami nongkrong atau kami ke kampus gitu, mereka parah semua, keren semua. Jadi kayak ada perasaan minder dan aduh apa aku beneran yang kuliah di sini atau mending di tempat lain aja gitu. Gitu sih yang paling buat aku pengen pulang aja, atau pengen balik aja ya gitu. Atau pengen cari kampus lain. Gitu sih. Minder awalnya pasti dulu ya semester 1 karena teman-teman pada rajin. Jadi nilaiku sempat anjlok gitu ya. Jadi semester 1 itu kayak aku mikir ini udah sesuai nggak ya dengan yang aku ambil jurusannya. Aku mikir kayak gitu, tapi aku memang tanya ke orang tua juga, ya mungkin itu baru adaptasi lah. Semester 1 kan kamu baru dari SMA ke kuliah, jadi mungkin berbeda. Lalu kalau teman-teman kedokteran tuh banyak yang ke kampus itu pakai kendaraan mobil lah ya, jadi pada mobil-mobil gitu. Nah, sempat minder sih karena banyaknya yang pakai mobil. Kalau aku kan cuma pakai motor Beat putih. Jadi apa ya? Ada rasa sedikit minder gitu ke teman-teman. Tapi ya itu lagi, aku kembali ke diriku lagi cara mengatasinya. Ya aku tujuan utama kesini ya kuliah. Terus juga itu toh juga mobil masih dari orang tua mereka gitu loh. Tapi ya aku nggak menyalahkan, itu privilege mereka gitu loh. Kalau misalnya punya mobil lebih yang di keluarga mereka dibawa ke Jogja untuk kendaraan. Tapi ya aku ada prinsip kalau apa yang kita keluarkan pakai uang kita sendiri, hasil keringat kita sendiri itu lebih apa ya? Lebih walaupun 1.000 gitu misalnya, lebih bermakna daripada ya privilege dari orang tua sih. Seperti itu, Kak. Pas awal datang ke sini sih, di sini tuh rata-rata semua orang pakai helm. Mau jauh, mau deket, semuanya pakai helm. Jadi pas waktu awal datang diajak jalan tuh saya nggak pernah mau pakai helm. Sampai sekarang pun belum beli, karena nggak mau. Tapi ternyata wajib. Jadi dari situ itu benar-benar culture shock banget. Jadi kayak, jadi ternyata di sini kemana-mana pakai helm ya. Terus deket jauh tuh pakai helm. Jadi kayak walaupun nggak punya motor kayak wajib banget sih punya helm di sini. Jadi cara ngatasinnya tuh yang pertama belajar pakai helm kemanapun. Mau jauh mau deket, keselamatan nomor 1. Terus yang kedua, kalau nggak punya helm beli helm. Nggak punya motor. Gitu. Culture shock aku pertama datang ke sini tuh, yang pertama kan di Kalimantan itu kalau misalnya berkendara itu ya siang-siang itu kan nggak pernah hidupin lampu. Jadi sempet kemarin itu lupa hidupin lampu jalan sini waktu tahun kemarin datang. Terus dicegat sama polisi.
bingung kan kenapa, padahal saya semuanya lengkap gitu, semuanya ada gitu, spionnya ada dan pakai helm juga. Nah, Ini nggak ada ke depan kan? terus waktu itu jadi mikir waktu pas dicegat saya bingung, ditanya kan kenapa Pak, katanya itu lampu kamu nggak dihidup. Saya bingung kan, terus kok siang-siang ngidupin lampu ini kenapa gitu, mata saya juga nggak gelap-gelap juga ngeliat siang, jadi bingung kan kenapa gitu. Terus ditanya, terus saya sempet agak ngomong kan, emang ada gitu undang-undangnya pakai lampu di siang hari gitu. Terus ditunjukin undang-undangnya. Saya lupa ya undang-undangnya. Terus dari situ saya baru bilang kan, Pak, saya di Kalimantan nggak pernah hidupin lampu di sini. Oh ya, kamu belajar ya hidupin lampu gini. Nah, udah dari situ tilang, mau beli lampu. Habis itu waktu itu juga ini ya, kan karena ketemu sama teman-teman baru kan, jadi ini ya, jadi canggung juga kan mau ngomong apa-apa gitu. Jadi cara mengatasinya untuk diri saya sendiri, saya orangnya jadi nggak nyari, bukan nggak nyari teman sih, lebih ke ngikutin gitu. Kalau ada teman yang mau berteman, ikut gitu, jadi berteman gitu, bukan aku yang nyari, bukan nggak nyari gitu sih, maksudnya biar mereka yang datang gitu buat ngobrol, buat ngomong, biar akunya bisa ngikutin gitu. Kalau misalnya aku yang duluan ngomong, takutnya salah gitu, karena kan berbagai ini ya, teman-temannya dari berbagai Indonesia, jadi bingung gitu, berbagai daerah, jadi bingung, takutnya salah ngomong budayanya gitu. Udah itu aja sih. Terus kalau cara ngatasin culture shock ya udah pasti sih menurutku adaptasi ya, karena memang sesuatu di tempat hal yang baru itu nggak mudah, jadi memang perlu belajar lagi buat seseorang. Tapi menurutku ini salah satu kelebihan sih buat kuliah di Jogja, karena kamu bakal banyak tahu hal gitu, jadi ini malah makin memperkaya pengetahuan kamu. Menurutku culture shock bukan salah satu yang negatif, jadi culture shock harus selalu dihadapin, karena ketika kamu ngadapin ya itu makin memperdewasa dan nambah pengetahuan kamu. Itu aja.